Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk staycation virtual bersama kami di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat nih. Hotel ini salah satu hotel favoritnya anak-anak teman-teman. Kenapa? Karena hotel ini tuh punya area kolam yang luas banget ya. Nah, hotel apa sih yang akan kita review kali ini? Kali ini kami akan ngajak teman-teman untuk staycation virtual di Hotel DoubleTree by Hilton, teman-teman. Hotel ini beralamat di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Hotel ini tuh deket banget sama stasiun Cikini loh. Dari hotel ke stasiun tuh kalian bisa cuma jalan kaki aja, teman-teman. Karena emang jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, ini dia hotelnya. Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Diponegoro. Nah, sebelum ke area drop off, kendaraan kalian akan diperiksa dulu nih oleh staf penjaga yang bertugas. Setelah itu baru kalian bisa melanjutkan ke area lobby atau area drop off-nya, teman-teman. Nah, ini area drop off-nya nih. Untuk area drop off-nya di sini tidak terlalu luas ya, teman-teman, tapi terlihat modern, bersih, dan estetik ya. Nah, kami di sini nggak berlama-lama nih. Kami hanya menurunkan barang bawaan kami untuk diserahkan ke bagian petugas concierge-nya, teman-teman. Untuk area pemeriksaan barang-barang bawaan dan screening tamu hotel ini unik ya. Biasanya kan adanya di area outdoor ya, teman-teman ya. Jadi betul-betul ketika tamu berhenti kendaraannya di area drop off, itu kan ada alat pengecekan barang-barang ya. Nah, tapi kalau di hotel ini adanya di area foyer sebelum menuju lobby, teman-teman. Jadi bukan di area outdoor, tapi juga bukan dalam lobby. Tapi saya nggak langsung masuk ke lobbynya ya, teman-teman, karena saya ingin ambil video di area parkirnya. Jadi saya ikut Pak Asu nih untuk memarkirkan kendaraan. Jadi kami langsung lanjut ke area parkiran. Untuk parkirannya di basement ya, teman-teman. Nah, akses masuk ke parkirannya itu persis ada di bawah dari area drop off tadi, teman-teman. Jadi kami turun lagi terus masuk melalui jalan yang ada di tengah persis di bawah dari area drop off-nya. Untuk area parkirannya cukup luas ya, teman-teman, di sini. Dan alhamdulillah nih kami masih dapat parkiran yang dekat dengan akses masuk lift hotelnya. Jadi untuk jalan ke area lift kami nggak terlalu jauh dari titik memarkirkan kendaraan. Nah, untuk lift dari basement ini khusus hanya untuk menuju ke area lantai lobbynya aja, teman-teman. Nah, ini area lobbynya nih, teman-teman. Kemudian ini adalah area resepsionisnya nih. Terlihat elegan dan mewah ya, teman-teman, dengan partisi kayu. Kemudian ada lapisan marmer putih bercorak abu juga di mejanya. Dan di bagian belakangnya ini ada tiang silinder yang unik nih, teman-teman, yang memberikan kesan privasi yang estetis ya. Nah, untuk mengurai antrian tamu di area resepsionis, di bagian depan resepsionis ini diberi tiang pembatas antrian juga nih, teman-teman. Ini untuk memastikan alur antriannya tertib ya. Jadi, para tamu yang tidak mengantri ke area resepsionis tidak terganggu juga nih. Selain itu, di Hotel DoubleTree ini ada area resepsionis yang khusus untuk member Hilton-nya, teman-teman. Untuk member di level Gold dan Diamond. Dan karena Pak Su member Hilton, jadi kami proses check-in-nya di area yang khusus member nih. Yang spesial dan menjadi ciri khas dari Hotel DoubleTree ini, ketika tamu melakukan proses check-in, para tamu diberi cookies, teman-teman. Dan ukuran cookiesnya tuh besar banget. Nah, kami dapat 2 cookies nih. Dan dapat kartu atau tiket bermain untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak mengikuti agenda yang ada di kartu ini, sampai nanti check out, nah kartu ini nanti akan ditukar dengan hadiah atau voucher dari resepsionisnya, teman-teman. Selain itu, di hotel ini setiap weekend ataupun hari libur selalu ada kegiatan untuk anak-anak nih, teman-teman. Dan kegiatannya pun bervariasi ya setiap hari libur dalam 1 bulannya. Jadi para tamu atau mungkin ada tamu yang long stay, itu anak-anaknya nggak bosan, teman-teman, karena kegiatannya tuh berganti-ganti. Nah, kalau anak-anak kalian ingin ikut kegiatan ini, silakan datang ke tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Atau kalian bisa konfirmasi ke resepsionisnya ya untuk informasi lebih lanjutnya. Lalu, di sisi kiri pintu masuk dari area foyer
drop off tadi, ini terdapat area concierge teman-teman. Nah, jangan lupa untuk kalian yang bawa kendaraan agar mendaftarkannya di sini teman-teman, di area concierge untuk mendapatkan fasilitas free parkingnya. Untuk area lobby Hotel DoubleTree ini luas ya teman-teman. Secara keseluruhan untuk area lobbynya tuh terlihat mewah dan modern kalau menurut saya. Di sini tersedia sofa melengkung yang berukuran besar yang bisa kalian gunakan sambil menunggu antrian proses check-in ataupun check-out nih. Selain itu, di lantai lobby ini juga terdapat area salah satu cafe yang ada di hotel ini teman-teman, yaitu The Coffee. Di The Coffee ini tersedia aneka minuman dan makanan ringan yang bisa kalian beli nih teman-teman. Di antaranya ada aneka olahan pastry and bakery seperti brownies, cookies, donat, croissant, kemudian ada bun, ada sauce bread juga, dan ada aneka croissant. Nah, untuk cookies yang didapat dari resepsionis tadi kurang lebih ukurannya sama ya teman-teman, seperti cookies yang dijual di sini nih. Selain itu ada aneka cemilan dan aneka minuman kemasan juga teman-teman. Kemudian ada aneka cake, baik yang berukuran besar maupun yang ukurannya kecil. Lalu ada coklat-coklat juga yang merupakan produk dari hotelnya langsung nih teman-teman. Selain itu ada salad sayur yang sudah ada dalam kemasan bowl, ada buah potong yang fresh juga yang sudah tersedia dalam kemasan bowl. Dan kalau kalian merasa butuh makanan yang lebih berat lagi, tenang teman-teman, karena di sini juga tersedia menu sandwich yang bisa kalian tentukan sendiri nih, mulai dari rotinya, isiannya, dan sausnya. Selain itu, tentunya ada juga aneka minuman racikan dari kafenya teman-teman. Dan pilihannya cukup banyak ya untuk minuman yang tersedia di sini. Ada aneka minuman kopi, aneka menu teh-tehan, aneka jus, dan milkshake juga ada ya. Bahkan di sini juga ada es krim teman-teman. Selain itu juga ada produk khas dari DoubleTree-nya yang bisa kalian beli dan jadikan buah tangan nih untuk warga di rumah. Apalagi kalau bukan cookies DoubleTree-nya teman-teman. Ini kayak ciri khas banget dari DoubleTree-nya teman-teman. Nah, di sini menjual cookies dalam bentuk kemasan kaleng kecil seperti ini nih. Untuk area The Coffee di lobby Hotel DoubleTree ini nyaman banget teman-teman. Meski disekat gitu ya antara area cafe dan area lobbynya dengan kayu, tapi kayunya tuh estetik teman-teman, dan privasinya tetap ada ya, tanpa membuat areanya terasa sempit. Dan suasananya di sini tuh tenang teman-teman. Cocok untuk tempat diskusi santai buat kalian yang mau ngopi dengan suasana yang tenang tapi tetap casual gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi pilihan kalian nih teman-teman. Di sini selain di bagian indoor juga ada area outdoornya nih. Untuk di area outdoor ini tersedia beberapa set kursi rotan ya. Nah, dari sini juga kalian bisa melihat ke area outdoor dari area restoran yang ada di bawah hotel teman-teman. Kemudian di area lobby ini juga memajang beberapa karya seni khas Indonesia nih teman-teman, seperti gambang mini, kemudian ada topeng ukir yang dari perak, ada miniatur ondel-ondel, ada angklung, ada miniatur kendaraan beca, ada patung kayu juga, ada miniatur rumah gadang khas Sumatera, lalu ada tas anyaman tradisional, ada kolintang, ada miniatur jam gadangnya juga, ada seni ukir tapel Bali di sini, kemudian ada patung Garuda, ada kain catur khas Bali, dan kain etnik nih teman-teman. Nah, dari pajangan karya seni ini, kalian juga bisa melihat ke area restoran yang ada di bawah nih teman-teman. Untuk dekorasi yang ada di atas dari bar di restoran ini unik banget ya teman-teman. Suka saya. Oh ya, saat kami menginap, ternyata di hotel ini sedang ada event untuk wedding venue tour dan food testing teman-teman yang ada di ruang meeting di lantai lobby. Tapi kami nggak masuk ya teman-teman, karena kami tidak ada kepentingan untuk ke event wedding venue tour ini ataupun food testingnya. Lalu di ujung dari lorong ruang meeting ini juga ada pintu akses untuk menuju ke area outdoor nih teman-teman, ke area luar, yaitu ke area kolam renang. Jadi kalau kalian mau ke area kolam juga bisa nih lewat sini. Untuk toilet di lantai lobby ini juga bersih banget teman-teman. Dan di area toilet wanita yang ada di lantai ini tersedia satu cermin untuk berias. Lalu ada 5 buah cermin yang lengkap dengan wastafelnya. Kemudian ada hair dryer juga yang tersedia di sini. Ada cermin besar juga yang melapisi dinding pembatas antara area kloset dengan area wastafel teman-teman. Serta ada 5 ruangan kloset nih. Cuma ini satu kloset saat itu sedang dalam perbaikan ya teman-teman.
jadi tidak bisa digunakan. Sekarang kita lihat ke lantai bawah yuk. Nah, kami ke bawah menggunakan eskalator ini nih teman-teman. Ternyata begitu sampai di lantai bawah, ini merupakan area ballroom dari Hotel DoubleTree ini teman-teman. Dan saat kami menginap, ini sedang ada persiapan dekorasi untuk acara pernikahan nih. Tapi karena belum mulai acaranya, jadi tadi kami lewat pintu yang ada di depan ballroomnya nih untuk menuju ke area kolam. Anak-anak tuh udah nggak sabar sebenarnya ya pengen berenang begitu ngeliat kolam. Tapi karena masih panas banget, jadi kami ngajak anak-anak untuk ke area kids clubnya dulu nih teman-teman. Dan untuk kids clubnya ini ada persis dekat dengan area kolam renang anaknya nih teman-teman. Kita langsung lihat aja yuk untuk area kids clubnya. Kids club ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore teman-teman. Nah, di dalamnya meski ini tidak terlalu luas areanya, tapi fasilitas bermain untuk anak-anaknya ini cukup lengkap ya teman-teman di sini. Di sini tersedia trampolin. Kemudian ini ada semacam area bermain untuk melatih ketangkasan anak-anak nih teman-teman. Kayak memanja, terus melewati terowongan, nyebrang dengan tali-talian gitu, dan ada perosotan serta area mandi bolanya nih. Selain itu di sini juga tersedia PlayStation teman-teman. Kemudian ada catur ludo dan permainan ular tangga anak juga gitu ya. Serta tersedia beberapa meja dan kursi-kursi untuk anak-anak nih. Nah, untuk di rak-raknya ini juga tersedia perlengkapan untuk mewarnai dan ada buku-buku cerita, teman-teman. Selain itu, di sini juga tersedia sofa untuk para orang tua gitu ya sambil menunggu anak-anaknya. Ada telepon dan barcode juga nih. Jadi jika kalian perlu sesuatu di area ini atau ingin konfirmasi sesuatu, nah kalian bisa menggunakan telepon ataupun menggunakan layanan chat dengan men-scan barcode yang tersedia di sini, teman-teman. Nah, kalau anak-anak kalian butuh ke toilet, tenang teman-teman. Di sini juga sudah tersedia area toilet untuk anaknya nih. Di dalamnya ini terdapat sebuah cermin dan wastafel yang didesain rendah ya, teman-teman, agar anak-anak tuh tidak kesulitan ketika menggunakan wastafel ataupun cerminnya. Di sini juga tersedia hand wash, tisu dan tempat sampah juga nih. Jadi biar tetap bersih gitu ya. Kemudian di sini juga tersedia 2 buah urinoir teman-teman yang untuk anak-anak nih. Kalau semisal anak laki-laki gitu ya mau buang air kecil tidak kesulitan karena ini memang didesain untuk anak-anak teman-teman. Dan ada 2 buah ruangan kloset. Kita kembali keluar yuk. Nah, ini area kolam renang utamanya nih. Kolam renang dewasa yang jadi primadona dari Hotel DoubleTree by Hilton di sini ya. Kolam renangnya tuh menyenangkan banget loh di sini. Selain besar, terus juga estetik ya bentuknya karena dia nggak lurus teman-teman tapi meliuk-liuk gitu. Ditambah di bagian tengahnya ini ada area pool bar nih teman-teman yang asik banget kalau semisal buat nongkrong gitu ya, buat bersantai sore atau sambil berenang mungkin sambil berjemur. Nah, di dekat area pool bar ini juga menyenangkan ya. Jadi serasa kayak bukan hotel di Jakarta kalau menurut saya ya. Nah, untuk kedalaman kolam renang yang besar ini gradasi ya teman-teman. Jadi ada sisi yang kedalamannya hanya 1 meter, ada juga yang kedalamannya itu 1,4 meter teman-teman. Dan di sini nggak ada petugas yang berjaga nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang membawa anak-anak, kalau semisal mau berenang, khususnya bagi yang belum bisa berenang, nah ini perlu diawasi nih teman-teman oleh para orang tua atau orang dewasa gitu ya yang bisa mengawasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain fasilitas kids club, kemudian fasilitas kolam renang, di sini juga ada fasilitas gym atau fitness centernya nih. Kita lihat yuk untuk ke area gymnya. Nah, ini peraturan untuk penggunaan fasilitas fitness centernya nih. Di dalam area fitness center ini untuk alat fitnessnya tuh cukup variatif ya teman-teman. Areanya juga cukup luas ya. Jadi teman-teman juga cukup nyaman di sini. Dan yang menyenangkan dari area fitness center ini, kalian juga bisa melihat ke arah luar nih, yaitu ke area kolam renang yang dewasanya yang dekat dengan area restoran. Di area ini juga terdapat matras yoga nih. Jadi kalau semisal kalian mau yoga atau mau pilates, tenang teman-teman karena di sini juga tersedia ya untuk matrasnya. Lalu ada kotak P3K untuk pertolongan pertama. Ada telepon yang bisa kalian gunakan ketika terjadi sesuatu yang darurat gitu ya. Lalu ada handuk kecil juga. Selain itu juga tersedia dispenser air minum teman-teman, lengkap dengan cupnya nih.
Oh ya, area fitness center di Hotel DoubleTree ini terdapat 2 area ya teman-teman. Ada yang di indoor, yang di bagian bawah ini, dan ada juga yang di outdoor teman-teman, yang letaknya di atas nih. Nah, untuk menuju ke area fitness yang outdoor, kalian bisa menaiki anak tangga yang terdapat di dekat pintu masuk tadi teman-teman. Nah, seperti ini nih area fitness center yang di area outdoor. Tapi meskipun ini area outdoor, di sini ada atapnya teman-teman. Jadi kalian tetap nyaman nih kalau olahraga di sini, dan cukup banyak juga alat yang tersedia di sini ya. Yang menyenangkan di area outdoor ini itu kalau semisal ada angin lagi sepoi-sepoi itu berasa teman-teman adem gitu ya. Ditambah lagi di sini juga ada beberapa kipas besar juga nih yang terpasang. Dari sini kalian juga bisa melihat nih ke area kolam renang yang ada di bawah dan area outdoor dari restoran. Dari area fitness center yang outdoor ini ternyata ini bisa nyambung ke area cafe The Coffee teman-teman yang ada di lantai lobby. Tapi ini untuk aksesnya sedang ditutup ya. Mungkin kalau ada event-event tertentu aja kali ya untuk akses dari The Coffee menuju ke sininya itu dibuka. Oke, sekarang kita turun yuk teman-teman. Nah, di Hotel DoubleTree ini juga ada fasilitas spa-nya nih teman-teman. Untuk spa-nya di sini by Anataya ya. Dan ini untuk area resepsionisnya nih dari layanan spa. Sedangkan ini adalah area ruang tunggunya nih teman-teman. Untuk ruang tunggunya di sini nyaman ya. Di sini terdiri dari 2 buah sofa yang masing-masing lengkap dengan mejanya. Lalu ada 2 buah kursi single yang lengkap juga dengan mejanya nih teman-teman. Untuk nuansa interior dari area spa ini banyak dipenuhi oleh kayu-kayu ya teman-teman. Jadi membuat areanya itu terkesan hangat teman-teman. Bahkan sampai ke lantainya pun ini bermotif seperti serat-serat kayu gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ruang spa-nya yuk teman-teman. Sebelumnya saya udah izin nih untuk lihat area spa-nya. Pas saya kesini, ada ruangan spa yang kosong teman-teman, dan bisa kita lihat sebentar. Kebetulan untuk ruang spa yang sedang kosong ini adalah ruangan yang untuk couple teman-teman. Jadi barangkali kalian yang kesini sama bestinya gitu ya, atau mommy sama anaknya, atau pasangan suami istri gitu ya. Kalau kalian mau spa bareng, bisa nih teman-teman, kalian spa sekaligus dalam satu ruangan di sini. Untuk di ruangannya ini tersedia 2 buah bed ya teman-teman yang untuk tempat massage-nya. Kemudian ada jacuzzi juga. Di sini lengkap dengan 2 buah handuknya serta amenities berupa sabun, sampo, dan garam untuk berendam. Lalu di sebelahnya ini ada sebuah wastafel yang lengkap dengan hand wash-nya serta ada sebuah kursi single nih teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk tempat treatment pencucian kaki ya. Biasanya kalau sebelum dipijat itu kita dibersihkan dulu kakinya gitu ya, direndam dulu gitu. Ada treatmentnya sendiri, baru setelah itu treatment massage-nya. Dan ini untuk pilihan massage oil-nya nih teman-teman. Ada yang untuk cold and flu, ada yang untuk relaxing, ada juga yang untuk immune booster nih teman-teman. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan kesukaan kalian gitu ya untuk oilnya ini. Selain itu di sini juga tersedia area mandi shower nih teman-teman, yang aksesnya ada di sudut dari ruangan spa ini teman-teman. Nah, di sini tersedia sebuah cermin besar yang menempel di dinding. Ini lengkap dengan wastafelnya ya, serta amenitiesnya juga nih berupa dental kit, shaving kit, comb, sanitary bag, dan disposable panties teman-teman. Untuk area showernya di sini ada head shower dan hand shower ya. Ini juga lengkap dengan sabun dan samponya juga nih. Lalu untuk di ruang sebelah dari area shower ini adalah area kloset teman-teman. Nah, di sini tersedia kloset duduk lengkap dengan tisunya. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin kalian bisa konfirmasi ke resepsionis di area spa ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di antara area spa dan area fitness center ini terdapat area toilet nih. Di dalamnya tersedia loker-loker yang bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi misalnya kalian mau berenang atau mau nge-gym gitu dan butuh tempat untuk meletakkan barang-barang bawaan, nah kalian bisa meletakkannya di loker ini nih. Lalu di sini juga ada timbangan berat badan ya yang disediakan. Lalu ada tempat untuk meletakkan handuk yang sudah terpakai, dan ada 4 buah cermin lengkap dengan wastafelnya juga nih teman-teman. Selain itu di dalam area toilet ini juga ada fasilitas telepon nih untuk kalian gunakan
semisal ada keadaan darurat gitu ya. Dan yang unik dari Hotel DoubleTree di sini, ini ada box untuk tempat sauna teman-teman. Nah, bentuknya tuh kayak lemari kaca gitu. Ini hanya bisa untuk satu orang aja tapi ya, karena memang areanya agak kecil teman-teman. Dan saya baru nemuin juga nih box kayak gini di hotel ini. Cukup praktis ya. Nah, ini aturan penggunaan dari box saunanya nih. Mohon untuk dipatuhi ya teman-teman demi keselamatan kalian juga. Selain itu, di sini juga ada 2 ruangan mandi shower nih yang bisa kalian gunakan. Jadi ketika kalian habis sauna atau habis berenang, mau mandi gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan area mandi shower ini teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan sabun dan sampo-nya juga nih. Selain itu, di sini juga tersedia 3 buah ruangan kloset ya, lengkap dengan tisu dan tempat sampahnya juga. Oke teman-teman, karena kami sudah diinfokan bahwa kamar kami sudah ready, jadi kami langsung bergegas menuju kamar. Dan kami dapat kamar di lantai 18 teman-teman, dimana lantai 18 ini merupakan lantai tertinggi dari Hotel DoubleTree Jakarta ini nih. Si bocil begitu sampai di lantai 18 udah langsung lari-lari aja dia nyari kamar. Akhirnya sempat salah juga kan, harusnya dari lift itu kita belok ke kiri. Nah, ini mereka udah lari ke arah kanan teman-teman. Jadi kamar kami itu ada di kamar nomor 1821. Kita langsung masuk yuk. Dan ini kamar kami. Kamar tipe twin guest room teman-teman, dengan luasan kamarnya sekitar 32 meter persegi. Kita langsung room tour yuk teman-teman. Di balik pintu masuk ini terdapat layout dari lantai 18 secara keseluruhan nih, dan panduan evakuasi jika terjadi sesuatu di gedung ini. Di sisi kanan begitu kalian masuk, ini terdapat saklar kartu kamar teman-teman. Kemudian ada saklar untuk make up room dan saklar untuk don't disturb, serta saklar untuk area bedroom. Nah, untuk akses ke toiletnya ini persis adanya di sebelah saklar ini teman-teman. Di dalamnya ini tersedia cermin yang menempel di dinding, lengkap dengan wastafel di bagian bawahnya. Lalu di sini juga ada cermin rias ya. Selain itu juga ada panel kontrol suara nih, dan ada stop kontak juga. Untuk di bagian meja wastafelnya ini ada sekotak tisu nih. Kemudian ada amenities seperti set dental kit, comb, shaving kit, shower cap, dan grooming kit teman-teman. Selain itu di sini juga ada body lotion dan hand wash nih yang ada di dalam kemasan botol yang menempel di dinding seperti ini. Kemudian di sini juga ada 2 buah botol air mineral dan 2 buah cangkir untuk berkumur. Untuk di bagian bawah mejanya ini tersedia handuk kecil yang ada di gantungan handuk depan meja nih. Lalu di bawah mejanya ini tersedia hair dryer, sebuah handuk kecil lagi, dan 1 handuk besar teman-teman. Nah, untuk di sisi kiri begitu kalian masuk ini adalah area shower nih, yang di sini tuh diberi pembatas dengan partisi berupa kaca transparan teman-teman. Di sini tersedia hand shower ya teman-teman, dan lengkap dengan grab bar-nya nih di dinding. Jadi ini untuk pegangan ya supaya nggak licin gitu ya, nggak kepleset kalau pas kalian lagi di area shower ini. Selain itu di sini juga ada amenities berupa shower gel, sampo, dan conditioner. Untuk di salah satu dindingnya ini juga ada gantungan handuk nih teman-teman, serta sebuah handuk besar ya yang ada di gantungannya. Nah, kalau di sisi kanan begitu kalian masuk ini ada sebuah kloset duduk lengkap dengan tisu dan sebuah tempat sampahnya nih teman-teman, serta ada sanitary bag-nya juga. Oke, kita kembali keluar yuk. Untuk di sisi kiri, begitu kalian masuk ke area kamar, ini terdapat sebuah lemari yang jadi satu dengan area minibar nih. Di pintu lemari yang paling kanan, ini agak kecil ya teman-teman untuk pintunya. Nah, di dalamnya ini ada sebuah rak ambalan kecil, lalu ada setrikaan lengkap dengan papan setrikanya juga, dan ada sebuah payung yang bisa kalian gunakan nih kalau semisal di luar lagi hujan gitu ya, atau lagi terik. Nah, kalian pengen keluar bisa pakai payung ini teman-teman. Di sebelahnya ini ada area minibar nih. Di sini terdapat stop kontak, termos pemanas air, 2 buah cangkir lengkap dengan pengaduknya, serta complimentary berupa teh, kopi, gula, dan creamer. Dan untuk di bagian bawahnya ini terdapat laci-laci yang bersekat nih teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang kalian juga ya. Serta terdapat 2 buah gelas kolin juga ya yang disediakan
di sini. Lalu di sebelahnya ini ada sebuah kulkas mini juga nih di sini yang bisa kalian gunakan. Kemudian di sisi kanan dari area minibar ini terdapat lemari 2 pintu besar nih teman-teman, yang di dalamnya terdapat rak ambalan di bagian atasnya. Lalu ada lemari gantung di bagian bawahnya lengkap dengan beberapa gantungannya juga. Kemudian ada senter di sini, ada rak ambalan di salah satu lemarinya ya, yang di bagian dalamnya ini tersedia brankas mini dan laci-laci teman-teman yang bisa kalian gunakan nih. Selain itu juga terdapat 2 buah backdrop serta 2 buah slipper. Lalu di dinding depan lemari ini terdapat sebuah cermin yang berukuran besar nih teman-teman, yang menempel di dinding di balik area bathroom. Di sini ada mirror artnya nih teman-teman, berupa greeting dari Hotel DoubleTree-nya. Bagus ya untuk dekor mirror artnya. Jadi kesan ramah dari pihak hotelnya tuh terasa ya teman-teman sampai di dalam kamar. Nah ini dia kamar tidurnya nih teman-teman. Di kamar kami kali ini untuk ranjang tidurnya twin ya, dengan lampu tidur dan sebuah meja kecil di bagian tengah di antara kedua ranjang teman-teman. Untuk dinding di bagian headboard ranjangnya ini terlihat mewah ya teman-teman, dan agak mencolok dengan warna merah marunnya ya ini kalau nggak salah. Dan ada sentuhan lampu sorot keranjang dari bagian plafon kamarnya nih. Jadi kesan mewahnya tuh tetap dapet ya teman-teman. Nah untuk lampu tidurnya ini juga estetik nih. Lalu di bawahnya ini ada saklar-saklar lampu untuk area kamar dan ada stop kontak juga teman-teman. Untuk di atas mejanya ini ada jam waker digital yang multifungsi ya ini. Jam wakernya tuh selain bisa menampilkan waktu dan suhu ruangan, di sini bisa dipasang alarm, kemudian bisa dijadikan speaker Bluetooth juga kalau kalian mau nyetel musik. Lalu bisa untuk pengisian daya juga nih melalui port USB yang tersedia di sini. Serta ada radionya juga teman-teman di sini. Kemudian juga tersedia beberapa lembar kertas note lengkap dengan sebuah ballpoint-nya teman-teman. Dan ada sebuah telepon juga. Untuk di bagian bawahnya ini ada panduan arahan untuk penyelamatan diri ya teman-teman ketika terjadi sesuatu di gedung ini, serta arahan untuk tetap menjaga agar suasana di hotel ini selama kalian menginap di sini itu tetap kondusif demi keselamatan diri sendiri dan kenyamanan bersama. Untuk di depan ranjang tidurnya ini terdapat sebuah televisi nih, dan yang agak uniknya untuk partisi yang ada di belakang televisi ini itu kayak seolah-olah tuh menyerupai handphone ya teman-teman. Cuma posisinya miring untuk handphonenya, dan handphone ini itu menggambarkan handphone zaman dulu ya teman-teman, sebelum handphonenya tuh berubah jadi full screen layarnya ya seperti yang sekarang. Lalu di bagian bawah televisinya ini ada baby crib. Nah kalau untuk baby crib ini kami request nih teman-teman ke pihak hotelnya sebelum kami datang. Jadi pas kita booking itu kita ada note untuk pemesanan baby crib, dan alhamdulillah kita dapat nih di sini. Di sebelahnya ini ada area untuk rak koper nih teman-teman. Jadi kalian bisa meletakkan koper dan barang-barang kalian di rak ini teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ini adalah area meja kerja ya, yang lengkap dengan kursinya juga teman-teman, dan ada sebuah tempat sampah di bagian bawahnya. Untuk di atas meja kerjanya ini tersedia 2 buah botol air mineral ya. Nah semisal kalian mau menambah untuk airnya gitu ya dari yang sudah disediakan di kamar, kalian bisa membelinya dari pihak hotel seharga Rp5.000 per botolnya teman-teman. Kemudian di sini juga ada penjelasan untuk informasi tentang Hotel DoubleTree ini, kalian bisa mengeceknya langsung di televisi teman-teman. Lalu ada note juga di sini bahwa area kamar ini adalah area dilarang merokok. Selain itu juga ada barcode kalau misalnya kalian butuh bantuan pihak hotel teman-teman. Jadi kalian bisa men-scan barcode ini untuk layanan chat pihak hotelnya. Nah di area meja ini juga tersedia LAN kabel nih teman-teman. Ada port USB juga, ada stop kontak. Nah ini tersembunyi nih di meja. Jadi kalau semisal bocil lagi duduk-duduk di sini aman ya teman-teman, karena mereka nggak bisa colok cabut ataupun iseng gitu ya buat ngetak-ngetik area stop kontak ini. Kemudian di sini juga terdapat sebuah lampu meja yang untuk menambah penerangan ketika kalian menggunakan area meja kerja ini teman-teman. Serta terdapat brosur juga untuk menu makanan dan minuman yang ada di hotel ini nih. Jadi kalau kalian lapar gitu ya di kamar, terus nggak ada waktu untuk keluar atau sedang malas untuk keluar kamar, nah kalian bisa pesan menunya sesuai dengan selera kalian di kamar teman-teman. Untuk pilihan menunya di sini banyak banget ya, minumannya juga variatif, jadi kalian juga banyak pilihan nih untuk milih makanan ataupun minumannya.
semuanya. Kemudian di bagian bawah mejanya ini terdapat laci-laci yang bisa kalian gunakan juga nih untuk storage ya teman-teman, atau tempat penyimpanan barang-barang kalian. Sekarang kita lihat yuk pemandangan dari kaca kamar yang kami singgahi ini. Nah, ini dia pemandangannya, yaitu pemandangan kota teman-teman yang ada di sekitar area hotel nih. Karena memang hotel ini kan adanya di kota yang cukup ramai ya teman-teman, yang cukup padat juga, yaitu di area Menteng. Selain itu dari sini juga kita bisa melihat ke area kolam renangnya nih. Terlihat ya dari sini gimana bentuk kolam renangnya, dan unik ya teman-teman untuk bentuknya. Selain itu juga kelihatan asri banget ya, karena di tepi-tepi kolamnya ini terdapat pepohonan yang ditata dengan rapih teman-teman. Nah, karena kami belum makan siang, jadi kami pesan makan via online teman-teman, pas kami sedang menunggu kamar ready ke teman-teman. Nah, yang kami pesan ini adalah mangkokku teman-teman. Ini udah pasti menu yang anak-anak suka ya, karena di sini ada pilihan nasi telur teman-teman. Karena kami makan sambil menikmati view kolam renang, dan anak-anak juga tadi belum sempat berenang. Nah, mereka nagih nih ketika sudah selesai makan, katanya mau berenang. Jadi begitu semuanya sudah selesai makan, kami langsung bergegas menuju ke area kolam renang teman-teman. Ternyata lebih asik dan menyenangkan berenang ketika sore hari menjelang malam teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih perubahan dari terang ke malamnya itu gimana di area kolam. Anak-anak juga berenangnya nggak kepanasan teman-teman kalau sore-sore. Jadi mereka juga nyaman ya, asal nggak terlalu malam ya, biar mereka nggak kedinginan. Untuk jam operasional kolam renang ini dibuka sampai setengah 8 malam teman-teman. Sedangkan untuk pool barnya itu hanya sampai jam 6 sore aja. Jadi kalau kalian mau berenang malam, ini masih bisa nih sampai jam setengah 8. Untuk pencahayaan di area kolam renang ini juga nggak terlalu redup ya teman-teman. Terlebih lagi di area kolam yang dekat dengan area restorannya teman-teman. Nah, ini area restoran ketika di malam hari nih. Bagus ya untuk penerangannya. Di sini selain ada cahaya lampu yang warm white, tapi juga ada sentuhan cahaya yang berwarna nih, seperti warna pink dan warna biru atau ungu gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih berwarna ya untuk cahaya-cahayanya. Oke teman-teman, karena anak-anak juga udah capek main airnya, udah keliling dia di kolam renang yang besar ini. Jadi kami langsung kembali ke kamar nih untuk beristirahat. Dan begitu sampai di kamar, ternyata dari kamar yang kami singgahi ini terlihat pemandangan Monas teman-teman. Dan kelihatan banget ya tugunya dari sini yang berwarna-warni. Padahal ini jaraknya lumayan jauh loh. Mungkin misalnya di Monas ada event yang nyalain kembang api, terlihat juga berarti ya dari sini teman-teman. Dan ini keesokan harinya, begitu saya dan Pak Su bangun, anak-anak juga bangun gitu ya. Nah, kami langsung bergegas ke open restoran teman-teman yang ada di lantai bawah untuk sarapan. Dan begitu sampai di open restoran, kami langsung konfirmasi dulu nih ke resepsionis restonya. Baru setelah itu kami mencari meja makan. Untuk area open restoran ini, selain yang di indoor juga tersedia di area outdoor teman-teman. Dan kami lebih tertarik rasanya ke area outdoor ya. Jadi kami memilih di area outdoor nih untuk meja makannya, biar sekalian bisa lihat pemandangan dari area kolam renangnya. Dan ini area restoran yang di bagian indoornya teman-teman. Untuk areanya cukup luas ya teman-teman. Di sisi ujung dari area restoran ini juga ada 2 tempat yang agak privasi nih teman-teman, karena diberi sekat gitu ya untuk pembatasan areanya. Untuk kapasitasnya masing-masing ini ada di 10 orang teman-teman. Jadi barangkali kalian keluarga besar yang lagi menginap di sini gitu ya, atau kalian mungkin sedang ada acara kantor terus ingin sarapan bareng gitu sama teman-teman. Nah, mungkin ruangan ini bisa kalian pakai nih. Nah, sekarang kita lihat menu buffetnya yuk teman-teman dari open restoran ini. Ketika kami menginap, ini ada aneka donat nih, tepat di depan pintu masuk tadi teman-teman. Di sini ada cupcake, kemudian ada sosis, ada hash brown, kemudian ada tomat pasta. Nah, di sebelahnya ini juga ada gerobak nih teman-teman. Di sini tersedia jamu-jamuan, ada kunyit asam, ada beras kencur, sari asam, dan wedang jahe. Lalu di bar yang lain ini terdapat bar olahan pastry and bakery nih teman-teman. Di sini tersedia mesin pemanggang roti yang bisa kalian gunakan. Lalu ada soft roll, ada hard roll, ada brown roll juga, dan ada aneka roti tawar lainnya nih teman-teman yang bisa kalian nikmati sesuai dengan selera kalian nih.
Termasuk juga ada aneka selainya sebagai pelengkapnya teman-teman, seperti selai strawberry, selai pineapple, mango, lime, lalu ada selai coklat, ada hazelnut, ada peanut, dan butter. Kemudian ada olahan pastry lagi nih, seperti aneka croissant, ada aneka donat lagi di sini, ada Danish, ada cinnamon roll, ada butter cake, ada muffin, ada bread and butter pudding juga. Lalu ada topping tambahan lagi nih seperti almond dan saus coklat teman-teman. Nah, bagi kalian yang mencari gluten free bread, di sini juga ada ya teman-teman, tapi by request. Selain itu, di sini juga ada yogurt teman-teman. Kemudian untuk di bar minumannya, ini tersedia es coklat, es cappuccino, terus ada orange juice, ada guava juice, ada infused water, dan ada mineral water teman-teman. Kalau kalian mencari minuman yang panas, di sini juga ada nih. Di sini tersedia mesin kopi dan dispenser teh teman-teman. Yang tingkat manisnya bisa kalian sesuaikan sendiri nih. Di sisi yang lain, ini tersedia aneka sushi nih teman-teman, lengkap dengan kondimennya. Nah, ini menu favoritnya Pak Su ya, dia suka banget kalau ada sushi. Kemudian di sini juga ada aneka manisan buah nih teman-teman. Ada kedondong, ada pala, ada melon, ada salak, ada mangga, ada bicir masli juga, ada yogurt lagi di sini, dan ada manisan biji selasih nih teman-teman di sini. Di bar yang lain lagi, ini ada aneka buah-buahan nih teman-teman, baik yang sudah dipotong ataupun yang masih utuh. Lalu di sebelahnya ini ada aneka keju nih. Kemudian ada salad tomat dan mentimun. Lalu ada kimchi juga. Ada beef salami, ada smoked chicken, ada roll mops ya ini teman-teman. Kemudian ada saus untuk saladnya nih yang bisa kalian tambahkan sendiri. Di sini juga ada cuka balsamic dan ada aneka manisan sayur nih yang bisa kalian campur dan racik sendiri teman-teman. Karena selain yang sudah ada, di sini juga tersedia aneka sayuran segar untuk kalian racik sendiri teman-teman saladnya. Termasuk juga pilihan sausnya. Kita bergeser ke makanan berat yuk. Untuk makanan beratnya, di sini tersedia nasi goreng kambing, lalu ada grill mix vegetable, ada fruit kwetiau, ada bubur gandum lengkap dengan campuran kondimennya. Lalu ada bar perteluran juga nih di sini dengan aneka olahan menunya. Dan yang saya suka untuk bar menu ini ada formnya teman-teman untuk request serta nomor mejanya. Jadi ini sudah dipastikan ya untuk menu yang kita minta olahan telurnya ini pasti sesuai teman-teman, karena ada form yang mereka cek. Tapi kalau kalian mau langsung yang sudah ready aja nih, kayaknya nggak ada permintaan khusus gitu ya. Nah, di sini juga sudah tersedia nih. Di sini ada mix omelet dan telur ceplok teman-teman. Untuk pilihan saus dan bumbu pelengkapnya di sini juga lengkap banget ya teman-teman. Ada banyak pilihannya nih di sini. Jadi tinggal kalian tentukan aja sesuai dengan selera kalian gitu ya. Kalian mau racik pakai bumbu yang mana atau pakai penyedap yang mana gitu. Nah, kalian bisa pilih di sini. Banyak banget ya teman-teman untuk pilihan saus dan bumbunya. Selain itu, di sini juga ada telur rebus teman-teman. Lalu ada menu baked bean, ada chicken con carne juga. Di stand gerobak yang lainnya, ini tersedia menu bubur ayam nih teman-teman. Ada 2 bubur ya di sini teman-teman. Lalu ada kaldu ayamnya juga dan ada aneka kondimennya nih. Nah, untuk kondimennya di sini juga lengkap banget ya teman-teman. Jadi kalian di sini bisa sesuaikan dengan selera kalian juga nih. Kalian mau tambahkan apa buburnya gitu ya, pakai topping yang mana aja. Itu bisa sesuai dengan selera kalian teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ini ada stand gerobak juga nih. Ini bar perserealan teman-teman. Dan pilihan menu serealnya juga banyak ya di sini. Jadi buat pecinta sereal pasti suka nih kalau ngelihat bar ini. Selain itu untuk topping campuran serealnya juga banyak teman-teman. Ada pumpkin seed, ada dry muesli, ada chia seed, ada walnut, ada dry pineapple, ada sunflower seed,
ada dry papaya dan dry mango, teman-teman. Untuk pilihan susunya di sini ada fresh milk dan ada low fat milk ya, teman-teman. Selain itu di sini juga ada pilihan madunya nih, ada dark acacia dan ada java forest, teman-teman. Lalu untuk bar yang agak ke ujung, di sini tersedia menu masakan Indian, teman-teman. Olahan yang tersaji di sini ketika saya menginap ini ada vegetable curry, ada aloe vera, ada kecumbar, ada onion pickle, lalu ada paratha bread, ada utapan, dan ada roti tawar juga nih di sini, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa request roti bakar, teman-teman. Untuk selainnya nanti kalian bisa konfirmasi ke petugasnya. Lalu ada zatar manakis juga dan ada pita bread, teman-teman. Selain itu ada olahan masakan dari Middle East, teman-teman. Di sini tersedia vegetable tagine, ada Moroccan chickpeas, lalu ada olahan labneh, ada hummus, kemudian ada waffle, pancake, dan crepes, teman-teman, yang fresh banget dibuatnya nih. Lengkap dengan aneka topping dan selai lagi nih, teman-teman. Di sini tersedia keju parut, ada selai kacang, ada coklat, hazelnut, strawberry, ada madu juga, ada sirup maple, ada nanas, ada lemon, ada mangga, dan ada butter juga nih. Lalu di sebelahnya ini juga ada dimsum nih, teman-teman. Kemudian ada red bean paw juga. Dan buat yang nyari menu Nusantara, tenang teman-teman, di sini juga tersedia ya. Di bar yang lainnya ini ada nasi kuning, lalu ada nasi putih, ada pelengkapnya juga nih, teman-teman, seperti telur suwir, ada orek tempe, ada timun, dan sambal. Lalu juga ada topping kerupuk-kerupuknya ya di sini. Selain itu juga ada ayam bakar madu, kemudian ada savory quiche, ada hasil baked potato, ada beef racer juga, ada chicken sauce, dan aneka pilihan sambal-sambalan nih, teman-teman. Terus di sini juga ada soto Betawi, teman-teman, lengkap dengan kondimennya nih. Jadi kalian bisa sesuaikan ya untuk isiannya. Selain itu di sini juga ada sayuran rebus nih, teman-teman. Kemudian ada daging sapi jahe bawang, ada ikan goreng saus asam manis juga di sini. Cukup banyak ya, teman-teman, untuk pilihan menu makanannya. Dan buat pecinta mie, tenang nih, teman-teman. Di sini juga tersedia bar per mie-mian ya, termasuk juga pilihan mie instannya, teman-teman. Terus ada aneka pilihan jenis mie yang lainnya juga ya di sini yang bisa kalian request, lengkap dengan topping-topping isiannya nih. Nanti kalian tinggal bilang aja mau mie seperti apa gitu ya, atau pakai topping apa aja. Dan untuk tingkat pedesnya nanti kalian juga bisa sesuaikan dengan selera ya. Selain makanan dan minuman yang tadi yang sudah kita lihat, di sini juga ada aneka minuman yang beralkohol, teman-teman, yang tersedia di dalam cooler. Nah, kalau kalian mau minuman ini, mungkin kalian bisa konfirmasi langsung ke petugas restorannya ya, teman-teman. Karena saya nggak minum, jadi mohon maaf nih saya nggak konfirmasi ke petugasnya. Oke, dan ini menu-menu yang kami cicipi di sini nih, teman-teman. Untuk semua makanan yang ada di sini enak-enak, teman-teman. Kalian misalnya nginep di sini gitu ya, wajib banget nyobain sarapannya ya. Karena kalian nggak akan nyesel sarapan di sini. Dan karena kami sarapan di area outdoor dari restorannya sambil ngeliatin kolam, akhirnya lama-lama anak-anak tergoda nih, teman-teman, untuk berenang lagi. Jadi mereka minta berenang ya. Nah, kita janjiin boleh berenang asalkan makanannya sudah habis. Untungnya saya dan Pak Su tuh udah antisipasi, teman-teman, bawa baju renang mereka. Jadi begitu selesai makan, Pak Su dan anak-anak langsung berganti pakaian nih untuk berenang. Dan mereka berenang sebentar nih, mumpung masih pagi dan hari juga masih sejuk gitu ya, belum terik banget. Karena kalau masih pagi kan kolamnya masih adem gitu ya, belum kejemur sama mataharinya. Bahkan si anak bayi juga ikutan nih, teman-teman. Lihat nih dia, santuy banget kan dia ngambang-ngambang berenang di sini. Kayak nikmatin banget gitu ya, adem-adem ngambang-ngambang di air kolamnya. Setelah mereka udah muter satu putaran kolam, akhirnya mereka udahan nih. Karena kami juga harus bersiap-siap untuk check out kan, teman-teman. Jadi mereka berenangnya juga nggak lama-lama. Jadi kami langsung bergegas kembali ke kamar.
kamar. Dan ini kartu anak-anak yang didapat pas check-in, teman-teman. Jadi di kartu ini kami diminta untuk melengkapi stempel, teman-teman, dari setiap kegiatan yang anak lakukan selama menginap di sini nih. Mulai dari bermain di area kids club gitu ya, termasuk mengikuti aktivitasnya juga. Kemudian di area restoran ketika sarapan, sampai nanti ketika proses check out. Nah, setelah semua kegiatan ini mendapatkan stempel, ketika proses check out, nanti kartu ini ditunjukkan ke petugas resepsionisnya, teman-teman, dan ditukar dengan voucher dari resepsionisnya. Saat kami menginap, vouchernya itu bisa ditukar sama 1 porsi cup es krim, teman-teman, yang ada di The Coffee. Oh ya, teman-teman, catatan penting ini ya. Ketika kalian mendaftarkan kendaraan di hotel, kalian tanya ke petugas concierge-nya batas tiket parkirnya itu sampai jam berapa gitu ya. Karena kami waktu itu kan dapat fasilitas late check out, teman-teman, karena member sampai di jam 2 siang. Lalu kami dan anak-anak juga makan es krim dulu kan, baru setelah itu kami pulang gitu. Jadi lumayan agak lama ya. Jadi baru keluar kendaraan dari hotel itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3 gitu ya. Ternyata tiket free parkirnya itu hanya sampai jam 12 siang, teman-teman. Kami sempat protes gitu ya. Posisinya sedang di loket untuk keluar kendaraannya dari hotel. Nah, kami diminta untuk silakan kembali ke resepsionis untuk konfirmasi terkait dengan free parkirnya. Cuma dengan posisi kami sudah ada di depan loket, terus diminta untuk ke resepsionis di mana harus parkirin kendaraan dulu gitu ya. Harus muter balik lagi mobilnya untuk sampai ke area lobi hotel. Itu kan PR banget ya, teman-teman ya. Akhirnya ya udah kami bayar sisa parkirnya aja nih dari jam 12 sampai jam setengah 3-an atau jam 3 gitu. Nah, itu buat pembelajaran ke depannya. Jadi kalau semisal kita mau konfirmasi kendaraan ke hotel, gak ada salahnya kita pastiin lagi perihal fasilitas parkir kendaraannya itu free sampai kapan waktunya ya. Aku rasa itu aja sih minusnya, selainnya tidak ada minus ya untuk hotel ini. Entah ini parkirannya itu vendor atau seperti apa ya, tapi untuk petugas parkirnya sangat tidak solutif menurut kami. Oke, teman-teman, sekian review kami di Hotel DoubleTree Jakarta di Ponorogo. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.